Jangan lupa tekan like and subscribe, karena subscribe Anda tidak akan rugi. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Hai guys, welcome to channel. Saya di sini akan menjelaskan tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Komando Pasukan Khusus yang disingkat menjadi Kopassus, yang nama sebelumnya adalah Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, merupakan bagian dari Komando Utama Kotama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus operasi militer perang UMP diantaranya Direct Action, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advance combat intelligence, operasi intelijen khusus. Selain itu, tugas Kopassus operasi militer selain perang UMSP diantaranya humanitarian, asistensi, bantuan kemanusiaan, AIRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, pembantuan terhadap kepolisian atau pemerintah, SAR khusus, serta pengamanan VVIP. Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya, sehingga pasukan ini sering disebut sebagai pasukan baret merah. Kopassus memiliki moto berani benar berhasil. Struktur organisasi Kopassus berbeda dengan satuan infanteri pada umumnya. Meski dari segi korps, para anggota Kopassus pada umumnya berasal dari korps infanteri. Namun, sesuai dengan sifatnya yang khusus, maka Kopassus menciptakan strukturnya sendiri, yang berbeda dengan satuan infanteri lainnya. Kopassus sengaja untuk tidak terikat pada ukuran umum satuan infanteri. Hal ini tampak pada satuan mereka yang disebut grup. Penggunaan istilah grup bertujuan agar satuan yang dimiliki mereka terhindar dari standar ukuran satuan infanteri pada umumnya, misalnya Brigjen. Dengan satuan ini, Kopassus dapat fleksibel dalam menentukan jumlah personel, bisa lebih banyak dari ukuran Brigjen, sekitar 5.000 personel atau lebih sedikit. Secara garis besar, satuan dalam Kopassus dibagi dalam 5 grup, yaitu Grup 1 Para Komando berlokasi di Serang, Banten. Grup 2 Para Komando berlokasi di Kartasura, Jawa Tengah. Grup 3 Sandi Yuda berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Satuan 81 atau Penanggulangan Teror berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus berlokasi di Batu Jajar, Jawa Barat. Kecuali Pusdiklat Passus yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, grup-grup lain memiliki fungsi operasional tempur. Dengan demikian, struktur Pusdiklat Passus berbeda dengan grup-grup lainnya. Masing-masing grup kecuali Pusdiklat Passus dibagi lagi dalam batalion, misalnya Yon 11, 12, 13, dan 14 dari grup 1, Yon 21, 22, dan 23 dari grup 2, serta Yon 31, 32, dan 33 dari grup 3. Saat ini Kopassus dipimpin oleh seorang Komandan Jenderal Danjen yang berpangkat Mayor Jenderal. Saat ini di jabatan Danjen diduduki oleh Majen TNI Inyoman Kantiasa. Komando Pasukan Khusus TNI AD atau Kopassus adalah pasukan elit yang disegani oleh dunia. Maka mereka terjun untuk memberantas berbagai macam jenis terorisme. Selain itu, Kopassus juga merupakan pilihan paling akhir untuk membereskan masalah sampai tuntas, bagaimanapun caranya. Maka dari itu, untuk mendapatkan baret merah dan brevet komando tak sembarang orang bisa. Proses latihannya pun sungguh membuat bergidik ngeri. Seperti kata hasil tidak akan mengkhianati proses. Mereka pun telah dilatih dengan serangkaian tes yang bahkan mempertaruhkan nyawa sebelum bisa menjadi tangguh. Jika ingin melihat bagaimana proses latihan mereka, kurang lebih begini. Sebelum bergabung dalam Kopassus, mereka adalah prajurit TNI biasa yang dituntut berlari cepat 2,8 km ditempuh dalam 12 menit saja. Latihan basis tahap awal yang tujuannya mengasah kemampuan menembak, teknik dan taktik tempur serangan unit komando serta keterampilan lain. Selanjutnya ada tahap hutan gunung, di mana mereka akan dilatih menjadi pendaki serbu, penjejakan, anti penjejakan, survival di tengah hutan.
juga namanya kaki tomat, yaitu saat para prajurit berjalan selama 10 hari dan membawa beban per orang 30 kg. Setelah kaki tomat, prajurit ini akan melewati latihan rawa laut. Di sini mereka juga harus bisa berenang dari Cilacap, Nusa Kambangan, juga harus pandai memakai kapal kecil. Setelahnya ada proses simulasi penyelamatan dari musuh. Para prajurit akan berlatih terkait pelolosan diri dan camp tawanan. Inilah yang paling berat guys, karena walaupun lolos mereka akan tetap disiksa. Jika malang tertangkap, yang diterima adalah siksaan tanpa boleh membocorkan informasi. Setelah selesai, mereka baru akan dipasangkan baret merah dan brevet komando, bertanda resmi menjadi bagian dari Kopassus. Bukan main-main latihan, mempertaruhkan nyawa ini baru selesai setelah 7 bulan berjalan.